akan perkumpulan yang baik seperti ini, sehingga Allah Ta'ala mengatakan di depan para malaikatnya Allah Ta'ala, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah perkumpulan yang demikian wahai para malaikatku, kalian menjadi saksi bahwasanya aku telah menghapuskan dosa mereka yang hadir di majelis tersebut. Wa insyaallah kita pulang dari majelis ini tidak sedikit pun tersisa daripada dosa dan kekurangan kita, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan bersama guru kita Sayyidi wa sanadi wa maljai wa ruhi murabbi habibana Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah bin Hamid. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, digampangkan segala urusannya, wala tuhrimna khair ma indah li syarr ma indana. Mudah-mudahan Allah enggak haramkan kebaikan yang beliau miliki daripada kekurangan maksiat yang kita miliki, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang lainnya yang mudah-mudahan dengan hadirnya mereka semua akan menambah keberkahan daripada majelis ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan dengan niat yang sama, dengan rencana yang sama, yaitu berencana akan kebersamaan kelak kita di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan, penghayalan akan kehadirannya baginda Rasulullah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Qul innama a'idukum biwahidatin antuqulillah. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwasanya aku memberikan peringatan untuk kalian umat manusia, biwahidatin antaqumu lillah, sekiranya kalian berdiri karena Allah Ta'ala. Tadi kita berdiri karena siapa? Karena Allah. Masna, berdua, wa furada, masing-masing, sendiri demi sendiri. Lalu apa daripada berdiri tersebut? Ada tujuan yang Allah Ta'ala inginkan dan berdiri tersebut bukan semata berdiri yang hukumnya oleh para ulama dihukumkan dengan hukum yang mubah. Namun apabila seseorang meniatkan berdirinya tersebut ijlalan li Rasulillah, mengagungkan akan berdiri, mengagungkan menghadirkan Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala katakan apa? Tsumma tatafakkaru. Lalu ketika kalian berdiri, fikirkan, hayalkan, rasakan akan kehadiran Nabi besar Muhammad. Ma bisahibikum min jinnah, ma bisahibikum min jinnah, bahwasanya Rasulullah yang orang katakan majnun, gila, demi Allah Rasulullah bukan orang yang gila. Kita menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa nadhir, melainkan Rasulullah adalah yang memberikan kabar peringatan akan daripada ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap umat manusia yang tidak mau memeluk daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengungkapan demi pengungkapan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada selesainya. Al-Habib Ali mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi alam yusafi. Masa akan habis hadirin, ahli sejarah akan habis, pena akan habis, namun pengingatan akan keindahan baginda Rasulullah tidak akan pernah habis. Makanya Al-Habib Ali mengatakan, fa'anna tu'ribul aglam an syuhuni khairin. Pena mana lagi yang akan mencatat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ad-Dibai mengatakan, wa asa an yugala fiman usifahul Qur'an. Syairan apalagi yang harus dihaturkan kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah terlebih dahulu dipuji oleh Al-Quran. Bahkan bukan semata Al-Quran yang memuji Rasulullah, setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melainkan menceritakan Rasulullah. Lalu untuk apa kita menceritakan Rasulullah, menghadirkan Rasulullah, memuji Rasulullah, dibandingkan dari pujian Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad? Tidak akan pernah ada bandingannya dengan pujiannya kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan pujian di malam hari ini, tujuannya adalah tashwigan lisami'in. Kita berharap kerinduan yang akan terlahir dari hati yang kotor ini, berharap hati yang tandus, hati yang gersang ini akan tumbuh cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam nabiyyun azimun khulquhu alladhi adhama ar-rahmanu fi sayyidil kutbi. Kata Imam Al-Haddad, sosok seorang Nabi Muhammad, sosok seistimewa Nabi Muhammad yang akhlaknya dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu pujiannya kita dibandingkan pujiannya Allah Ta'ala, tidak sedikit pun akan menyamai pujiannya Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali menginginkan pujian ini terlahir dari kita hanya Allah Ta'ala yang di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah sendiri yang ingin mengangkat Nabi besar Muhammad, dan Allah lah yang terlebih dahulu mengajarkan bagaimana kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan setiap kejadian para nabi. Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ceritanya Nabi Allah Saleh. Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ceritanya Nabi Allah Musa. Dan Allah juga ceritakan para nabi, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Adam. Semuanya daripada penceritaan tentang para nabi, Allah Ta'ala jadikan tujuan untuk Nabi Muhammad. Wa kullan naqsu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Tujuan Allah menceritakan para nabi kepada siapa yang Allah ingin ceritakan? Kepada Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad paling tingginya keimanan, namun Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Muhammad menceritakan nabi yang lain selain Nabi Muhammad akan menambahkan keimanan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan menceritakan Nabi Muhammad, paling afdalnya nabi, paling afdalnya Rasul, yang Allah Ta'ala tidak akan pernah menciptakan lagi sosok sehebat, seistimewa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Jawharatut Tauhid dikatakan afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'amin syiqaqi. Nabi Muhammad paling afdalnya makhluk, Nabi Muhammad paling afdalnya ciptaan. Bahkan satu pun Allah Ta'ala tidak akan pernah menjadikan satu makhluk, satu ciptaan seistimewa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan semacam ini adalah kumpulan mengajak kita untuk menanamkan pengikutan yang kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Tujuan orang yang menghadiri maulid baca salawat kepada Rasulullah bukan sepulang dari majelis ini dunia yang mereka hasilkan, bukan bertambahnya kendaraan yang mewah, bukan, namun hasil daripada peringatan semacam ini keluarnya kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang tadinya malas sholat menjadi rajin untuk melaksanakan sholat. Yang tadinya malas untuk menghadiri majelis ilmu makin rajin untuk menghadiri majelis ilmu dengan keberkahan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pulang hadirin, pulang membawa baginda Nabi besar Muhammad. Lalu bagaimana membawa pulang Rasulullah? Bawa ajarannya Nabi besar Muhammad, bawa syariatnya baginda Rasulullah. Jangan sampai terjadi di dalam rumah kita adalah rumah yang diisi bukan dengan ajarannya baginda Rasulullah, bukan yang disebut hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, "Lau anna Musa wa Isa hayyin lama yas'ahuma illa tibai." Kata Nabi SAW dikatakan, kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Isa hidup di zamanku, Allah Ta'ala jadikan mereka hidup di zamanku, niscaya satu pun kedua dari mereka tidak akan pernah menginginkan untuk menjalankan syariat yang mereka miliki, melainkan mereka rebutan akan menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menjadikan kita umat Nabi besar Muhammad tanpa satu pun dari kita meminta, ya Allah jadikan umat Nabi besar Muhammad. Maka seyogianya dan seharusnya untuk kita adalah mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hati yang gersang ini, hati yang kotor ini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, karena kita tidak memiliki gerbang lain, hanya Nabi besar Muhammad. Dan Allah Ta'ala kasih gerbang buat kita, pintu yang lebar untuk seorang yang memiliki dosa yang besar. Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran ketika Allah menyinggung orang-orang yang memiliki dosa banyak, memiliki kekurangan, memiliki kesedikitan, akan memperhambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Allah firmankan, walau annahum idzalamu anfusahum jauh. Ketika kalian kata Allah Ta'ala memiliki dosa yang banyak, kekurangan, kecacatan yang sedikit, bahkan banyak daripada
kita kekurangan dalam memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, memberikan haknya kita umat kepada Rasulullah, maka kata Allah Ta'ala, gerbangnya hanya satu, yaitu Nabi besar Muhammad. Jauh datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun memaafkan kita, lawajadullaha tawwabar rahima, kita akan mendapatkan Allah yang maha menerima taubat dan sangat mengasihi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak harapkan daripada keberkahan yang turun di majelis ini kepada kita semuanya, sehingga kita pulang membawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh bersama Nabi Muhammad Allah Ta'ala teruskan kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.